Halo, selamat malam semuanya. Hari ini saya akan update mengenai pergerakan dari Bitcoin. Jadi kalau kalian nonton video yang kemarin di YouTube, nanti akan memiliki pola yang sama, atau saya pernah memberikan signal ini bahwa Bitcoin akan menyentuh atau melakukan kenaikan di area 117 ribuan atau 115 hingga 117 ribuan. Saya menyarankan untuk beli di area ini dan akan menjual di area ini. Nah, setelah ini lalu pergerakannya kemana? Kalau saya berikan signal di tanggal 22 ini akan mengalami penurunan. Jadi saya prediksi turun di 23 Agustus dan sudah mengalami penurunan. Tetapi garis besarnya akan membentuk pola seperti ini. Jadi kalau analisa saya, setelah menyentuh area ini itu akan melakukan penurunan atau testing di area 105 ribuan. Tapi nanti saya update kenapa saya bisa mengarah ke situ setelah melakukan kenaikan kemarin. Nah, kalau kalian lihat di Bitcoin itu sudah break dari support 115 ribuan. Setelah kemarin melakukan kenaikan, saya prediksi akan melakukan penurunan. Ini ada kenaikan kecil, lalu akan lanjut turun lagi. Jadi itu adalah prediksi saya. Nanti hari ini saya akan bahas base supportnya itu di area berapa untuk kalian beli dan hold untuk jangka panjang, atau area bagusnya untuk melakukan beli Bitcoin dan altcoin itu di mana sih? Nanti akan saya jabarkan. Ada 4 support yang dikatakan bagus. Nah, yang pertama adalah Fibo 0,5, di mana setiap Bitcoin melakukan kenaikan terus terjadinya koreksi, itu akan menyentuh Fibo 0,5 sebelum melakukan wave bullishnya kembali. Jadi saya menyarankan untuk beli di Fibo 0,5. Fibo 0,5 itu sangat bagus, tapi lebih bagus 618. Tapi kalau di Bitcoin saat ini 0,5 itu bisa dikatakan sudah sangatlah bagus. Jadi kalian perlu catat ya, nanti support-support yang aku sebutin tadi nanti kita rekap. Nah, apabila kita tarik garis Fibo dari low-nya hingga ke higher-nya, itu Fibo 0,5 itu berada di harga 100 ribuan USD. Itu kalian perlu catat. Jadi kalau Fibo 0,5 lagi menyentuh seperti historikalnya yang seperti di sini, itu berada di sekitar 100 ribuan USD. Oke, next saya akan bahas mengenai support lainnya yang bisa dikatakan bagus, yaitu support Fibo 1618. Nah, kalau kita tarik Fibo di tanggal 13 Januari hingga 20 Januari ini, itu akan mendapatkan garis Fibo support, yaitu berada di 1618. Ketika menyentuh Fibo 1618 itu harga akan melakukan kenaikan kembali. Ini historikalnya di April 2025. Nah, apabila kita tarik garis Fibo dari rendah ke tinggi, itu kita akan tahu garis Fibonya itu di area berapa. Garis Fibo 1618 itu berada di sekitar area 105 ribuan. Support Fibo 0,5 itu berada di 100 ribu. Fibo 1618 itu berada di 105 ribuan USD. Berarti range-nya di sekitar itu. Tenang, masih ada 2 support lagi yang perlu kalian average. Jadi kalian nanti DCA di area situ saja. Nah, yang ketiga saya akan bahas mengenai garis support MA 200. Apabila kalian lihat di sini, ketika Bitcoin mengalami penurunan menyentuh area support MA atau yang berwarna garis putih ini, itu selalu melakukan sideways lalu bullish kembali. Jadi di sini itu adalah waktu yang bagus melakukan DCA atau melakukan akumulasi pembelian dari Bitcoin sebelum Bitcoin melakukan kenaikannya kembali. Jadi kalau kalian lihat ketika Bitcoin sudah terjadi koreksi seperti ini,
Seharusnya apabila dilihat di sini itu adalah area yang bagus untuk melakukan DCA atau melakukan pembelian secara bertahap sebelum nanti Bitcoin akan melakukan kenaikannya kembali. Jadi saya menyarankan ke kalian beli di area garis SMA ini. Nah, garis simple moving average itu berada di area berapa? Jadi kalau kalian lihat moving average itu berada di sekitar 101 atau 102. Jadi tadi support pertama di 100 ribuan USD, support kedua yaitu berada di sekitar 105 atau 106 USD, yang ketiga garis support MA itu berada di 102. Selanjutnya saya akan bahas mengenai dari trendline supportnya atau support horizontalnya. Nah, kalau kalian lihat di sini juga terdapat trendline supportnya, yang dimana setiap menyentuh ini selalu terdapat reversal yang menyebabkan Bitcoin mengalami kenaikan. Jadi di area trendline garis merah ini adalah area yang bagus untuk kita melakukan pembelian. Nah, itu di area berapa trendline-nya? Kalian bisa lihat di sini trendline-nya itu berada di 101 ribuan USD. Lalu kalau kita tarik garis horizontalnya, kalian bisa lihat di sini ini adalah area bagus untuk kita akumulasi atau DCA Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin masuk ke area ini, itu kalian juga bisa melakukan pembelian altcoin. Jadi saya menyarankan ke kalian bisa melakukan DCA itu berdasarkan horizontal support dan trendline supportnya itu di sekitar 101 hingga 106 atau 107 ribuan. Jadi kalian bisa melakukan DCA di area situ. Jadi kalau kalian sudah beli di area itu, saya menyarankan untuk kalian beli dan hold jangka panjang. Nah, saya akan bahas lagi mengenai dari chart di atas ini. Kalau kalian lihat, sudah pasti ini pertanda bagus. Nah, kalau kalian lihat di sini, setelah Bitcoin melakukan breakout dari horizontalnya atau dari neckline, kalau ini kan terlihat adanya neckline, ketika menyentuh leher tersebut selalu membuat kenaikan. Di sini juga terdapat horizontal support atau neckline yang menyebabkan terjadinya sideways atau terjadinya naik turun di area itu. Sama, di sini juga terdapat neckline yang menyebabkan harga naik turun di area sini atau melakukan sideways di area situ. Apa yang terjadi sih ketika neckline atau horizontal line-nya itu putus? Ketika sudah patah, itu akan terjadinya koreksi. Di sini juga sudah breakout akan melakukan koreksi. Jadi saya kira mungkin Bitcoin kedepannya dalam waktu dekat akan melakukan koreksi di area 107 hingga 101 USDT. Jadi saya perkirakan akan mengalami penurunan di area itu. Tapi tenang aja, itu adalah area yang bagus untuk melakukan pembelian berdasarkan technical. Jadi kalau berdasarkan support tadi itu adalah area yang bagus untuk kita melakukan DCA. Kalau kalian lihat di sini, apa sih setelah terjadinya neckline? Setelah terjadinya putus neckline atau di sini putus, di sini DCA lalu menyebabkan kenaikan. Setelah neckline putus, melakukan penurunan, di sini DCA atau melakukan pembelian yang menyebabkan kenaikan. Jadi di sini adalah area yang bagus atau 101 hingga 105 atau 107 ribuan itu adalah area yang bagus untuk Bitcoin melakukan kenaikan kembali kalau berdasarkan chart atau pola strukturnya. Jadi saya menyarankan untuk kalian DCA di area ini saja. Lalu ada hal yang penting ingin saya bahas di sini. Selain itu di sini juga ada hal yang bagus yaitu area Fibo tadi. Ketika kita tarik garis neckline ke area tertingginya itu berada di 1618. Lalu kita tarik lagi dari neckline yang di sini kita tarik dari puncaknya itu juga berada di support 1618. Jadi kalau kalian bisa lihat historikalnya terlebih dahulu,
ketika Bitcoin melakukan putus leher, itu supportnya itu berada di sekitar 1618 lalu melakukan kenaikan. Di sini juga putus leher atau neckline-nya putus. Di sini adalah area support 1618 hingga menyebabkan kenaikan kembali. Jadi support 1618 itu adalah support bagus. Selanjutnya coba kita tarik lagi dari ini. Ketika sudah putus seperti ini neckline-nya, seharusnya Bitcoin itu akan melakukan koreksi itu di sekitar 105 ribuan. Jadi kalau saya lihat support yang bagus untuk Bitcoin itu berada di 105 ribuan. Itu adalah average yang paling bagus kalian dapat. Nah, jadi kalau saya nilai ini kemungkinan ada kenaikan kecil lalu akan melakukan penurunan ke 105 ribuan atau 107 ribuan. Setelah itu akan terbang. Jadi itu adalah prediksi saya. Jadi secara short term atau pendek itu akan melakukan koreksi ke 1618 seperti historikalnya. Kalau di sini kan selalu mengalami penurunan setelah terjadinya putus leher atau horizontalnya breakout. Jadi ini seharusnya naik turun hingga menyentuh 105 ribuan, 107 ribuan, lalu sideways naik. Lalu di sini juga sideways lalu naik, juga ini sama, kemungkinan di sini sideways baru akan melanjutkan kenaikan. Nah, jadi itu adalah prediksi saya dari Bitcoin. Secara short term saya masih yakin Bitcoin masih akan melakukan penurunan ke area 106 ribuan, 105 ribuan, 107 ribuan. Jadi kalau saya lihat akan melakukan penurunan ke area situ. Jadi saya menyarankan ke kalian buy and sell atau take profit untuk saat-saat ini. Tapi setelah Bitcoin menyentuh area ini, saya menyarankan untuk buy and hold. Semoga video ini menjadi wawasan tambahan buat kalian. Semua pembelian dan penjualan itu di tangan kalian masing-masing. Penting saya memberikan analisa Bitcoin arahnya kemana, itu secara gratis berupa video ini. Sampai jumpa di next video. Semoga kedepannya market membaik kembali setelah Bitcoin menyentuh area ini. See you.